Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan antara Good Corporate Governance atau GCG dan sumber daya manusia. GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan SDM merujuk pada aspek manusia dalam organisasi yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pertama, mari kita lihat pengembangan SDM. GCG sendiri memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Untuk itu, perlu adanya pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan. Hal ini memungkinkan SDM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya adalah manajemen SDM. Proses ini melibatkan berbagai aspek, seperti pengadaan, pengembangan, dan kompensasi SDM. Manajemen yang baik sangat penting untuk mendukung prinsip GCG. Dengan mengelola SDM secara efektif, organisasi dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Lalu, kita masuk ke kompetensi SDM. Sumber daya manusia yang kompeten sangat vital untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka yang profesional dan berada dalam lingkungan kerja yang positif dapat lebih baik menerapkan prinsip GCG. Hal ini mengarah pada tata kelola yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, penerapan GCG juga berdampak langsung pada kinerja SDM. Ketika prinsip GCG diterapkan dengan baik, kinerja SDM cenderung meningkat. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat dikurangi dan diperbaiki dengan cepat. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus yang berkorelasi dengan masalah ini. Dalam studi kasus ini, kita akan membahas tentang kinerja dan tata kelola badan pengusahaan atau BP Batam dalam mencapai good governance atau tata kelola yang baik. BP Batam bertugas mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan tanggung jawab pada aspek investasi, perizinan, serta pelayanan publik. Dalam praktiknya, BP Batam dihadapkan pada berbagai kendala, baik eksternal maupun internal. Tantangan utama yang dihadapi BP Batam mencakup regulasi perizinan yang belum optimal, SDM yang belum tersebar secara merata, serta teknologi informasi yang perlu ditingkatkan. Dalam upaya mendukung good governance, BP Batam menetapkan berbagai indikator kinerja yang mengarah pada transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh BP Batam dalam meningkatkan kinerja karyawan dan menerapkan GCG di lingkungan organisasinya. Selanjutnya, kita akan membahas hasil analisis tentang indikator kinerja utama BP Batam dalam menerapkan prinsip GCG dalam organisasi. BP Batam menetapkan 7 indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan dalam berbagai aspek. Yang pertama, realisasi investasi di kawasan BP Batam. Yang kedua, kinerja pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Keempat, pengelolaan bebas korupsi. Kelima, efisiensi dalam pelayanan perizinan. Keenam, inovasi layanan publik. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas SDM dan layanan. BP Batam juga mengadopsi nilai budaya kerja spirit untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama, service excellence, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang efisien dan optimal. Kedua, profesionalisme, memastikan bahwa sumber daya manusia BP Batam memiliki kompetensi yang unggul. Ketiga, innovation, semangat untuk terus menghadirkan solusi dan inovasi dalam setiap layanan. Keempat, integrity, menjunjung tinggi etika kerja yang menjadi fondasi kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, entrepreneurship,
yang berorientasi pada pengembangan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. BP Batam juga telah mengembangkan sistem informasi berbasis web seperti aplikasi BIOS. Ini bertujuan untuk mempermudah proses pengambil keputusan, monitoring kinerja, akses informasi publik yang lebih mudah, dan efisiensi alur perizinan serta pengawasan. Dalam kesimpulan, penerapan GCG di BP Batam berpotensi untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik. Namun pencapaian ini memerlukan komitmen jangka panjang, reformasi kebijakan SDM, meningkatkan teknologi informasi, dan menerapkan prinsip GCG yang konsisten. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.